Di video sebelumnya, kita sudah sama-sama belajar mengenai heat exchanger secara umum. Kali ini kita akan langsung masuk ke perancangan salah satu tipe dari heat exchanger, yaitu double pipe heat exchanger. Istilah lain dari double pipe heat exchanger adalah DPHE. Namanya saja double pipe, maka heat exchanger ini terdiri dari dua pipa, di mana di masing-masing pipa itu terdapat sebuah fluida atau suatu fluida. DPHE kira-kira gambarnya akan seperti ini, jadi ada pipa satu, kemudian ada pipa lagi. Jadi pipa pertama diselubungi oleh pipa kedua, di mana nanti di dalam pipa satu terdapat suatu fluida, dan di dalam pipa 2 juga terdapat suatu fluida, yaitu antara fluida dingin atau fluida panas, baik itu untuk pipa 1 dan pipa 2. Pipa 1 kita sebut dengan pipa, sedangkan di pipa 2 kita sebut dengan anulus. Jadi nanti di dalam pipe itu akan ada sebuah fluida, entah itu fluida dingin atau fluida panas, dan di dalam anulus juga terdapat sebuah fluida, entah itu fluida dingin atau fluida panas. Fluida 1 mengalir di dalam pipa, fluida kedua mengalir di dalam ruang anulus. Ruang anulus adalah ruang antara pipa bagian luar dan pipa bagian dalam. Jadi dia di antara pipa 1 dan juga pipa 2. Seperti yang sudah saya sebutkan di video sebelumnya, bahwa DPHE itu punya 3 pilihan panjang. Jadi nanti alat DPHE tersebut punya 3 pilihan panjang, yaitu 12 feet, 15 feet, dan 20 feet. Dan DPHE memiliki luas perpindahan panas kurang dari 120 feet kuadrat. Beberapa contoh gambar DPHE bisa dilihat di sebelah kanan, ya. Nah, merah ini bisa kita sebut dengan pipe, sedangkan yang di biru kita sebut dengan anulus. Gambaran rinci mengenai DPHE bisa kalian lihat di sebelah kiri. Yang berwarna biru kita sebut dengan pipe ya. Yang berwarna merah kita sebut dengan anulus. Di sini bisa dilihat warna biru itu biasanya identik dengan fluida dingin. Sehingga pada gambar di atas pipa itu diisi dengan fluida dingin, sedangkan anulus diisi dengan fluida panas. Oke, fluida dingin kalian bisa cek di sini nih ya. Masukkan fluida dingin itu punya simbol W untuk laju masanya, CP kemudian T1 kecil. Oke. Keluarnya nih ya, fluida dingin keluar ada W, CP dan T2. T-nya juga huruf kecil. Sehingga untuk aliran masuk punya simbol 1 dan aliran keluar punya simbol 2. Oke, sekarang kita lihat yang bagian anulus yang berwarna merah. Di sini kalau merah identiknya dengan fluida panas. Kita cek nomor 1, aliran inletnya itu ada di bawah. WCP dan T1 besar untuk inlet. Cocok ya, inlet tadi harus punya simbol 1. Aliran keluarnya ada di bagian atas, yaitu WCP-T2. Yang membedakan identitas dari fluida dingin dan fluida panas adalah simbol T-nya. Kalau kapital milik hot fluida, kalau kecil milik fluida dingin. Angka 1 adalah menunjukkan aliran masuk dan angka 2 menunjukkan aliran keluar. Oke, diingat-ingat ya. Dan yang berwarna merah itu biasanya identik dengan hot fluid atau fluida panas, sedangkan kalau biru berarti fluida dingin. Apakah fluida dingin selalu di dalam pipa? Jawabannya adalah tidak. Nanti akan saya beritahu kapan fluida dingin ada di dalam pipa, kapan fluida panas di dalam pipa. Atau secara simpelnya adalah fluida mana yang harus ada di dalam pipa dan fluida apa yang harus ada di dalam anulus. Nah, itu nanti ada rule of thumb-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini, di pipa berwarna biru, itu ada pipa yang lurus, nyambung pipa belok, terus lurus lagi. Belokan ini disebut dengan return band.
Oke, nah satu pipa lurus belok lurus lagi itu kita sebut dengan hairpin atau jepitan rambut. Bentuknya itu seperti ini ya. Nah ini adalah satu hairpin. Ada yang lurus, terus ada yang belok, kemudian lurus lagi, itu kita sebut sebagai satu hairpin. Nah, di sebelah kanan disebutkan juga tentang kelebihan penggunaan double pipe heat exchanger. Yang pertama adalah DPHE ini merupakan salah satu tipe HE yang sangat sederhana, dapat mudah sekali disusun, biayanya relatif rendah, dan biasanya digunakan untuk NRE yang relatif rendah. Kekurangannya dalam penggunaan DPHE beberapa di antaranya adalah yang paling utama adalah dia sering sekali bocor. Dan yang kedua, cleaningnya memakan waktu yang cukup lama, jadi proses pembersihan otomatis akan berimbas ke proses maintenance atau perawatan, lebih sukar atau prosesnya akan memakan waktu yang lebih panjang. Dan yang ketiga adalah luas perpindahan panasnya relatif kecil. Kalau di video kemarin itu saya bandingkan antara DPHE dan STHE. DPHE itu luas perpindahannya kurang dari 120 feet kuadrat, sedangkan kalau STHE lebih dari 120 feet kuadrat. Jadi bisa kalian simpulkan memang DPHE ini luas perpindahannya cukup kecil. Dan yang keempat itu adalah butuh space yang cukup besar kalau mau menggunakan DPHE dalam suatu industri. Baik, kita akan langsung masuk ke perancangan dari double pipe heat exchanger. Yang pertama, ketika ada suatu soal, kalian harus bisa mengidentifikasi siapakah fluida yang kita sebut sebagai fluida panas dan siapakah fluida yang kita sebut dengan fluida dingin. Tuliskan siapa yang jadi fluida panasnya dan siapa yang jadi fluida dinginnya. Kemudian silakan langsung dicari suhu fluida panas masuk dan suhu fluida panas keluar. Yang masuk kita sebut dengan T1 dan yang keluar kita sebut dengan T2. Jangan lupa gunakan huruf kapital untuk menunjukkan dia fluida panas. Selanjutnya, silakan identifikasi siapa yang menjadi fluida dinginnya. Cari T inlet dan T outlet dari fluida dingin, kemudian berikan simbol T1 untuk fluida masuk dan T2 untuk fluida keluar. Jangan lupa gunakan huruf T kecil untuk menunjukkan bahwa fluida tersebut adalah fluida dingin. Setelah kamu mengetahui siapa yang menjadi fluida panas, temperaturnya berapa, siapa yang menjadi fluida dingin, dan temperaturnya berapa, jangan lupa untuk mencatat laju massa fluida panas dan laju massa fluida dingin. Laju alirnya berapa? Silakan dicatat. Biasanya nanti di setiap soal-soal yang diketahui biasanya hanya satu. Entah itu laju massa fluida panas atau pilihannya laju massa fluida dingin. Atau bisa jadi diketahui dua-duanya. Kalau yang diketahui salah satu saja, maka tugasmu nanti adalah mencari berapakah laju massa fluida yang tidak diketahui di soal. Langkah pertama adalah kalian harus mencari properti dari fluida, baik itu fluida dingin dan juga fluida panas. Di sini step A, kalian diminta untuk mencari T average, temperatur rata-rata, untuk fluida dingin dan juga fluida panas. Caranya sederhana sekali, tinggal kamu tambah aja temperatur masuk dengan temperatur keluar lalu dibagi 2. Yang step kedua adalah mencari kapasitas panas, konduktivitas, dan viskositas dengan bantuan grafik atau tabel yang sudah disediakan. Kamu bisa cari grafik atau tabelnya di buku Kern yang berjudul Heat Transfer. Di sana sudah ada semua. Nah, kamu diminta mencari untuk 3 data ya, CP, K, dan mu.
Ini silakan dicari baik itu untuk fluida dingin dan juga fluida panas. Jadi total kalian akan mendapat 6 data CP, K, dan mu masing-masing untuk fluida panas dan juga untuk fluida dingin. Oke, yang pertama adalah mencari data thermal conductivity atau kita sebut dengan K, simbolnya K. Kamu bisa cek di buku Karen di tabel 2 sampai tabel 5 dan juga di figur 1. Oke, jadi kamu bisa mendapatkan data K itu lewat tabel 2 sampai tabel 5 dan juga pada gambar 1 atau figur 1. Jangan lupa ketika mau menggunakan tabel atau gambar, baca dulu nama tabel dan nama gambarnya. Contoh, ini saya cuplik tabel 5. Nah, tabel 2, 3, 4 itu memiliki judul yang berbeda. Depannya tetap thermal conductivity, tapi digunakan untuk apa? Bisa untuk liquid, bisa untuk solid. Nah, di tabel 5 itu adalah data K khusus untuk gas dan vapor. Oke, cara membacanya sangat sederhana. Tinggal kamu cari komponenmu ada di mana. Oke, misalnya komponenmu adalah nitrogen, misalnya ya, nitrogen. Di sini itu ada suhu minus 148, 32, 122, dan seterusnya. Lalu caranya kamu mendapatkan K, K itu ada di kolom ketiga, ini ya, ini adalah K-nya. Adalah kamu membutuhkan satu data, yaitu TAV untuk fluida panas dan TAV kecil untuk fluida dingin. TAV tadi adalah temperatur average yang sudah kamu hitung di awal. TAV ini kamu gunakan untuk mencari K, baik itu untuk hot dan K untuk fluida dingin. Misalnya, TAV adalah 50, TAV kecil adalah 20. Misal ya. Di sini kan tidak ada di dalam tabelnya, maka kamu diwajibkan untuk interpolasi. Oke? Untuk mendapatkan pada temperatur 50, maka silakan interpolasi suhu 32 sampai 122. Untuk suhu 20, maka silakan interpolasi antara minus 148 sampai 32. Jangan lupa cara gampang interpolasi pakai ini aja. Ini yang ditanyakan. Oke, ini batas kecil, batas paling tinggi, kecil, dan tinggi. Kamu bisa pakai segitiga siku-siku, atau pakai Excel, atau pakai kalkulator, terserah. Yang penting lakukan interpolasi. Kamu nggak boleh ngira-ngira berapakah K-nya. Harus gunakan interpolasi untuk bisa mendapatkan nilai K. Nah, berikutnya di figur 1, tadi sudah saya sampaikan ya di slide sebelumnya bahwa kamu bisa mendapatkan nilai K itu dengan bantuan tabel 2, 3, 4, dan 5, juga dengan bantuan figur 1. Figur 1 digunakan untuk mencari nilai K khusus jika fluidamu adalah liquid hidrokarbon. Liquid hidrokarbon itu contohnya apa saja? Ada di sebelah kanan. Gasolin, nafta, kerosin, gas oil, lube oil, fuel oil, dan lain sebagainya. Masing-masing crude oil ini punya simbol derajat api. Derajat api itu apa? Adalah American Petroleum Institute. Jadi ada identitas tersendiri, yaitu derajat api. Contoh, gasolin itu punya derajat api 75, kerosin 45. Misalnya di soalmu adalah kamu menggunakan fluidanya kerosin, maka nanti untuk mencari K, gunakan figur 1. Atau di soal diketahui fluida panas adalah nafta, atau di soal diketahui fluida panas adalah liquid
dengan derajat api 45, berarti fluidanya kerosin ya. Maka nanti untuk mencari K, gunakanlah figur 1. Caranya adalah pakai TAV, sama TAV besar dan TAV kecil. Kalau dua-duanya adalah hidrokarbon liquid. Misal kalau hanya fluida panas saja, ya berarti figur 1 ini hanya digunakan untuk fluida panas. Sedangkan misal yang kecil ini fluida dinginnya adalah air, maka kamu tidak bisa menggunakan figur 1. Gunakanlah tabel 2 sampai tabel 5. Oke, sekarang cara membacanya kamu sudah dapat TAV, misalnya 100. Derajat api milik fluidamu adalah derajat apinya 45 ya. Maka cara membacanya adalah cari dulu di sumbu X angka 100. Kemudian tarik ke atas sampai bertemu dengan 45. Garis diagonal itu garis yang menunjukkan derajat apinya. Oke. Kemudian secara tegak lurus bawa ke sumbu Y atau ke kiri. Nah, dari sini kamu bisa membaca berapakah K-nya atau thermal conductivity dari liquida dengan derajat api 45. Baik, itu tadi adalah cara untuk mendapatkan nilai thermal conductivity atau K. Sekarang kita lanjut ke data selanjutnya, yaitu kapasitas panas atau CP. CP bisa dicari dari figur 2 sampai figur 5. Gambar 2, 3, 4, 5 itu adalah gambar yang digunakan untuk mencari data CP. Saya ingatkan sekali lagi, dibaca judul gambarnya. Contoh di sini, figur 2 itu adalah CP untuk liquid. Oke, cara membacanya yang jelas kamu harus punya, sekali lagi saya ulang, TAV besar atau TAV kecil. Oke. Di sini pada gambar 2 itu ada tabel di dalam gambar, ya, ini tabelnya, ini ada tanda panah yang menunjukkan tabel atas dan bawah. Itu adalah tabel daftar liquid dan nomor liquidnya. Contoh di sini, aseton itu kodenya atau nomornya adalah 32. Oke. Kalau gliserol itu kodenya adalah 38. Kalau air itu adalah 53. Oke. Itu tadi adalah tabel, isi tabelnya. Sumbu Y bagian kiri itu menunjukkan TAV-nya, temperatur liquidnya, dalam satuan derajat Fahrenheit. Oh ya, saya mau mengingatkan bahwa di buku Karen itu rata-rata semuanya menggunakan derajat Fahrenheit. Sehingga nanti kalau soalnya dalam satuan Celcius atau Kelvin, ubah dulu ke derajat Fahrenheit. Di sumbu Y bagian kanan itu menunjukkan nilai CP-nya atau nilai kapasitas panas yang kita cari. Nah, titik-titik ini, bulat-bulat ini, itu adalah nomor liquidanya. Contoh, di sini ada nomor liquida 49. Berarti titik ini adalah milik, nih silakan dicari di tabel, brine 25%. Cara menggunakan grafik ini atau gambar ini adalah, yang pertama, kamu harus mencari, atau menentukan fluida apa yang mau kamu cari CP-nya. Misalnya air. Air tadi itu punya nomor liquida 53. Sehingga cari di antara titik-titik ini angka 53. Ternyata 53-nya itu di sini. Kemudian setelah itu tentukan TAV-nya. Misal TAV-nya 100, berarti di sini ya. Maka dengan menggunakan penggaris,
Tarik garis dari angka 100 sampai ke tengah-tengah lingkaran 53, nembus ke sumbu Y bagian kanan. Garis perpotongan ini menunjukkan nilai CP-nya. Oke, jadi wajib menggunakan penggaris. Saran saya adalah silakan dicetak khusus grafik-grafik atau tabel-tabel yang digunakan untuk mempermudah pembacaan data. Nah, bagaimana kalau bentuk likuidamu atau jenis likuidamu itu hidrokarbon? Maka kamu harus pakai figur 4. Di sini ada tulisannya CP untuk hidrokarbon. Caranya adalah, cara menggunakan grafik ini, tentukan dulu TAV-nya, misalnya 300 derajat Fahrenheit. Kemudian derajat apimu misalnya 10. Nah ini ya, derajat api itu ditunjukkan dari garis diagonal. Maka dari 300 derajat tarik ke atas sampai ketemu garis diagonal 100 derajat api. Secara tegak lurus bawa ke kiri ke sumbu Y untuk membaca CP. Nah CP-nya ini satuannya BTU per pound derajat Fahrenheit. Jadi, baca judul figur untuk menentukan kapan kamu pakai figur 2, kapan pakai figur 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya adalah mencari data viskositas. Oke, viskositas bisa didapatkan dari tabel halaman 821, 822, 824. Data dari tabel ini akan kita gunakan untuk membaca figur 14 atau figur 15. Jadi ini saling terkait, ini berpasangan tabel dan figurnya. Tanpa tabel kita tidak bisa membaca figur. Tanpa figur, data di tabel tidak ada artinya. Oke, ini adalah beberapa gambar cuplikan tabelnya. Bentuknya akan seperti ini. Di tabel atas itu khusus untuk hidrokarbon liquid. Maka misalnya, kalau kamu diketahui likuidamu itu adalah 28 derajat api, silakan dicatat. X-nya 10, Y-nya 23,6. Misal ternyata likuidamu itu adalah heksan. Nah, di tabel bagian bawah ya. Berarti sumbu X-mu adalah 14,7 dan sumbu Y-mu adalah 7. Ini silakan dicatat. Wajib dicatat. Data ini akan kita gunakan untuk membaca figur 14 atau figur 15. Jangan lupa bahwa tabelnya ada banyak. Perhatikan judul dari tabel sebelum mencatat data sumbu X dan sumbu Y yang kita perlukan. Nah, ini adalah contoh figur 14 digunakan untuk mencari viskositas dari likuida. Misalnya likuidanya itu adalah 56 derajat api alias gasolin, sumbu X-nya itu 14, sumbu Y-nya 10,5. Ini dari tabel tadi ya. Sekarang kita beralih ke gambar atau ke figur 14. Di figur 14, di sumbu Y bagian kiri, nih, sumbu Y bagian kiri itu menunjukkan suhu TAV. TAV besar atau TAV kecil. Nah, di sini di bagian kiri itu untuk derajat Celcius, di bagian kanan untuk derajat Fahrenheit. Ya. Kemudian di sumbu Y bagian kanan itu adalah nilai viskositas yang Anda cari. Caranya kita sudah punya dua data, sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu X dan sumbu Y itu ditunjukkan nih ada simbol X dan ada simbol Y.
Karena sumbu X-mu adalah 14, maka cari angka 14. Sumbu Y-mu adalah 10,5, cari angka 10,5. Titik pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y nih. Oke, kamu tarik garis sama seperti CP tadi. Dari suhu yang diketahui berapa, misalnya ini 110 derajat Fahrenheit. Tarik garis sampai ketemu titik perpotongan XY. Lanjut terus sampai didapatkan nilai dari viskositasnya. Nih ya, perpotongannya itu adalah nilai viskositas. Itu tadi adalah cara membaca 3 data, baik itu K atau thermal conductivity, CP atau kapasitas panas, dan mu atau viskositas. Oke, step kedua adalah kamu diminta untuk mencari atau memastikan bahwa semua massa fluida itu sudah diketahui. Kalau belum, maka kamu bisa menggunakan rumus yang ada di bawah. Oke, fluidanya ada 2, berarti harusnya Q1 itu sama dengan Q2 atau Q hot itu sama dengan Q cold. Q fluida panas akan sama dengan Q fluida dingin. Misalnya, fluida panasmu adalah steam yang kemudian berubah fase, maka untuk mencari Q hotnya, gunakanlah panas laten, M dikali lambda. Sedangkan fluida dinginmu itu ternyata hanya mengalami perubahan suhu, maka gunakanlah panas sensibel, berarti M, Cp, delta T. Oke, nanti kalau steam berarti T-nya ada berapa? T-nya ada 1, misalnya 250 derajat Fahrenheit. Sedangkan kalau sensibel berarti ada 2 T-nya, T1 dan T2, sehingga kamu bisa mencari delta T. Oke, nah dari sini kamu bisa mencari, misalnya di soal itu diketahui M cold, sedangkan kamu diminta untuk mencari M hot. Nah, berarti nanti ini bisa kamu hitung. Ruas kanan itu nanti ada angkanya, ada angka. Kamu otomatis harus mencari M hot kan? Berarti nanti M hot dikali lambda, lambdanya berarti juga sudah harus ada angkanya. Lambdanya bisa dicari nih di figur 12 atau tabel 7. Atau lambda itu bisa dicari dari HV min HL. Sama dengan di sini udah angka ya, kita sebut misalnya A. Di sini ada angka nanti M hot dikali B sama dengan A. Maka M hot sama dengan A per B. Kamu bisa mendapatkan berapakah massa atau laju alir massa dari fluida panas. Begitupun sebaliknya, kalau yang mau dicari fluida dingin, berarti nanti di ruas kiri ada angkanya terlebih dahulu, kamu harus mencari M cold. Oke, nah jangan lupa bahwa MCP delta T itu adalah Q. Kalau Q cold-nya itu 100 BTU misalnya ya, maka Q hot-nya otomatis juga 100. Itu jangan lupa, namanya saja heat balance atau neraca panas. Berarti harus sama antara yang masuk dan yang keluar, antara fluida satu dengan fluida lainnya. Oke, step ketiga, kalian diminta untuk menghitung LMTD atau Logarithmic Mean Temperature Difference. Untuk mempermudah perhitungan, maka silahkan membuat tabel dulu. Pada kolom 1, khusus digunakan untuk data fluida panas. Kolom 3, khusus untuk fluida dingin. Kolom 4 adalah selisih
temperaturnya atau difference perbedaannya. Cara mengisinya adalah tulis dulu di baris kedua yang ini. Oh, saya ganti tintanya dulu. Di baris kedua, khusus digunakan untuk higher temperature yang temperaturnya lebih tinggi. Dan di baris ketiga untuk lower temperature. Di hot fluida kita isi kolom 1. Yang higher temperature itu selalu T1, otomatis T2-nya selalu lower temperature. Temperaturnya otomatis selalu lebih rendah. Untuk yang fluida dingin, yang ini di kolom 3, yang higher temperature itu selalu T2 dan lower temperature selalu T1. Kenapa demikian? Jadi kalau HE itu ada fluida panas dan ada fluida dingin. Misal, fluida panasnya masuk di 120 derajat Celcius, fluida dinginnya masuk di suhu 35 derajat Celcius. Oke, 35 ketemu 120, otomatis si 120 ini ngasih panas ke 35. Atau fluida panasnya mentransfer panas ke 35 ke fluida dingin. Sehingga lama-kelamaan karena dia dapat panas terus, otomatis suhunya tambah meningkat. Nah, yang fluida panas yang 120 derajat tadi, karena selalu memberi, dia kehilangan panas. Maka lama-kelamaan suhunya menurun. Sehingga T2 untuk fluida panas, karena dia kehilangan panas ya, pasti akan turun 100 derajat Celcius misalnya. Sedangkan untuk fluida dingin, karena dia dapat panas terus, suhunya pasti akan naik, misal jadi 42 derajat Celcius. Hal ini yang menjelaskan kenapa misalnya di fluida dingin, T2-nya selalu lebih besar dari T1. Sedangkan kalau fluida panas, T2-nya selalu lebih kecil dari T1. Kemudian kita langsung masuk ke kolom 4 pengisiannya gimana, tinggal cari selisih aja. Di sini ada 160, ada 120, kurangi, cari deltanya, 40. Masukkan di kolom 4. Terus 100 dikurangi 80 adalah 20. 40 itu adalah delta T2. Delta T2 itu berarti T1 besar dikurangi T2. Nah, 20 ini adalah delta T1. Cara menghitung delta T1 adalah T2 dikurangi T1 kecil. Setelah itu, carilah delta T2 dikurangi delta T1. 40 dikurangi 20, yaitu 20. Setelah tabel terisi, baru kamu mencari delta TLMTD. Caranya adalah delta T2, 40 ya, dikurangi delta T1, 20, atau boleh langsung kamu pakai angka ini saja, dibagi 2,3 log delta T2 per delta T1. Itu adalah cara menghitung LMTD. Kita lanjut ke step 4, yaitu mencari suhu kalorik, caloric temperature. Step A, kamu diminta mencari nilai Kc dengan grafik, dengan bantuan grafik. Grafiknya itu ada pada figur 17. Nah, nanti di buku Karen silakan cari figur 17, nanti ketemu grafik. Grafiknya itu cukup besar. Untuk mencari Kc, kamu gunakan grafik kecil yang ada di pojok kiri atas. Grafiknya itu seperti ini. Oke. Di sumbu Y ini adalah derajat api yang diketahui. Misalnya punyamu adalah 50 derajat api fluidamu. Kemudian, nah ini yang diagonal hampir melengkung ini adalah selisih suhunya. Contoh, derajat api masuknya itu 100 derajat Celcius, keluarnya 50 derajat Celcius. Sehingga
delta T-nya itu adalah 50. Selisih ini itu kamu gunakan untuk membaca grafik. 50 berarti garisnya yang paling bawah ya. Yang ini. Nah, nilai KC yang kamu cari itu ada di bagian sumbu X nih, di sini. Maka cara mendapatkan KC-nya, tentukan dulu derajat apinya. Misal derajat api 50. Ternyata selisihnya adalah 200. Nih ya yang 50. Tabrak sampai garis diagonal 200. Tegak lurus bawa ke sumbu X untuk membaca nilai KC. Ini nilai KC-nya. Setelah mencari nilai KC, kamu diminta menghitung delta TC per delta TH. Delta TC per delta TH. Ini adalah selisih suhu untuk fluida dingin. Yang ini untuk fluida panas. Cari selisih suhunya langsung bagi-bagi. Sehingga di step A kamu akan dapat nilai KC dan di step B kamu dapat delta TC dibagi delta TH. Dua data ini digunakan untuk mencari FC. Grafiknya masih sama, yaitu figur 17. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini adalah grafik utuhnya, tapi untuk menghitung KC, tadi di step A, kamu gunakan grafik kecil ini saja. Sekarang kita mau mencari FC. FC nilainya itu ditunjukkan pada sumbu Y bagian kanan. Oke, caranya adalah tentukan dulu delta TC, delta TH-mu itu ada di sumbu X. Misal, delta TC dan delta TH ketemu 0,6. Berarti garis yang paling gampang aja wes 0,5 ya. Maka ini ada 0,5. Tarik lurus ke atas sampai ketemu KC-mu. Misal KC-nya tadi di step A ketemu 2. Nah, angka 2 itu diwakili oleh garis yang melengkung-melengkung ini. Nah, ketemu garis 2 sampai nabrak garis 2, secara tegak lurus tarik ke kanan untuk mendapatkan nilai FC. Ini adalah FC-nya, berarti FC-nya 0,35. Oke, jadi untuk membaca nilai FC, kamu butuh data KC dan data delta C per delta TH. KC bisa didapatkan dari baca figur 17 kiri atas, sedangkan delta TC, delta TH tinggal cari selisih suhu fluida dingin dibagi nanti selisih suhu fluida panas, lalu baca figur 17 dapat nilai FC. Selanjutnya, ketika kamu sudah mendapatkan nilai FC, lanjutkan dengan menghitung kalorik temperatur. Caranya adalah ada dua rumus untuk TC besar dan TC kecil. Berarti ini untuk fluida panas, yang ini untuk fluida dingin. Pokoknya diingat-ingat, kalau kapital itu untuk yang hot, yang panas. Kalau yang kecil hurufnya itu untuk fluida dingin. Cara mencari TC hot itu adalah T2 besar ditambah FC dikali T1 min T2. Sedangkan untuk mencari TC cold, fluida dingin adalah T1 ditambah FC dikali T2 min T1. Kemudian, kamu harus mengerjakan latihan soal. Diketahui 10.000 pound per jam 34 derajat api crude oil akan dipanaskan dari 100 derajat Fahrenheit menjadi 150 derajat Fahrenheit menggunakan steam jenuh pada suhu 25 derajat Fahrenheit di dalam suatu DPHE. Oke,
Jadi di sini nanti kamu bisa tahu ya, siapa yang jadi fluida panas, siapa yang jadi fluida dingin, suhunya berapa, masanya berapa. Lalu, jika faktor kekotoran gabungan adalah sekian, dan pressure drop-nya sekian-sekian, kamu diminta merancang DPHE tersebut. Silakan dikerjakan menggunakan Microsoft Excel dari step 1 sampai step perhitungan caloric meter yang ada di atas. Kemudian Excel tersebut silakan diunggah ke LMS masing-masing. Selamat mengerjakan.